Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Hemi. Untuk kali ini saya akan memberikan informasi tentang biografi Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Berikut ini adalah kisah lengkap perjalanan beliau. Soekarno dikenal sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia. Beliau bersama dengan Muhammad Hatta dikenal sebagai founding father atau Bapak Bangsa Indonesia. Soekarno merupakan salah satu sosok yang banyak dikagumi di Indonesia sampai sekarang. Kisah perjalanan sang proklamator dan presiden pertama Indonesia ini ketika ia hidup sangat menarik untuk disimak. Bapak Insinyur Soekarno dilahirkan di Surabaya tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli bernama Kusno Sasrodihardjo. Namun karena sering sakit yang mungkin disebabkan karena namanya tidak sesuai, maka ia kemudian berganti nama menjadi Soekarno. Ayah beliau bernama Raden Sukami Sasrodihardjo dan ibu bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Orang tuanya bertemu di Bali ketika ayahnya menjadi guru di Bali dan ibunya merupakan bangsawan di Bali. Soekarno diketahui memiliki saudara atau kakak kandung bernama Sukarmini. Semasa kecil, ia tidak tinggal bersama dengan orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Hardjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian bersama orang tuanya, ia pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ia kemudian disekolahkan di Ears Island School, di mana ayahnya juga bekerja di sana sebagai guru. Namun, ia dipindahkan pada tahun 1911 ke ELS atau Europe's Lager School yang setingkat sekolah dasar untuk dipersiapkan masuk di HBS atau Hoger Burger School di Surabaya. Setelah tamat dan bersekolah di HBS tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro-Minoto atau Hos Cokro-Minoto yang merupakan kawan dari ayah Soekarno. Masa remaja Soekarno, Hos Cokro-Minoto dikenal sebagai pendiri dari Syarikat Islam. Di rumah Cokro-Minoto lah Soekarno berkenalan dengan para pemimpin Syarikat Islam seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Dalam biografi Soekarno yang banyak ditulis di rumah Hos Cokro-Minoto, Soekarno akrab dengan Musso, Alimin, Darsono, dan Semaun. Mereka bertiga sebagai tokoh berhaluan komunis yang memimpin pemberontakan PKI di Madiun. Selain itu, Soekarno juga berteman akrab dengan Kartosuwiryo yang kelak mendirikan Darul Islam dan memimpin pemberontakan melawan Soekarno. Meskipun pada akhirnya Soekarno sendiri yang menandatangani persetujuan eksekusi mati terhadap Kartosuwiryo yang menjadi sahabatnya ketika masih muda. Mereka bersama-sama tinggal di rumah Hos Cokro-Minoto untuk menimba ilmu dan belajar berorganisasi melalui Syarikat Islam. Di sini jiwa nasionalismenya akan bangsa Indonesia menjadi sangat besar. Soekarno juga sempat ikut dalam organisasi pemuda tahun 1918 yang bernama Trikoro Darmo, yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Soekarno bahkan aktif sebagai penulis di koran harian bernama Utusan Hindia yang dikelola oleh Cokro-Minoto. Di rumah Cokro-Minoto, Soekarno muda mulai belajar berpolitik dan juga belajar berpidato meskipun cenderung ia lakukan sendiri di depan cermin di kamarnya. Di sekolahnya yaitu Hoger Burger School atau HBS, Soekarno mendapat banyak ilmu pengetahuan. Pada tahun 1921, setelah lulus dari Hoger Burger School atau HBS, Soekarno muda kemudian pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Sanusi. Di sini Soekarno kemudian akrab dengan Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Soekarno kemudian masuk ke Teknis Hoge School atau THS, kelak berubah menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung seperti sekarang. Di tahun yang sama, yakni 1921, Soekarno menikah dengan Siti Utari, anak sulung dari Hos Cokro-Minoto. Soekarno sempat berhenti kuliah setelah 2 bulan masuk di THS. Namun, di tahun 1922, ia mendaftar lagi dan mulai kuliah lagi di THS. Beliau lulus pada tahun 25 Mei 1926 dengan gelar IR atau Insinyur, yang kemudian akrab dipanggil dengan nama Insinyur Soekarno. Tamat dari THS, Soekarno mendirikan Biro Insinyur tahun 1926 bersama Insinyur Anwari yang merupakan desain dan rancang bangunan. Ia juga bekerja sama dengan Insinyur Ruseno merancang dan membangun rumah. Selama di Bandung, Soekarno mendirikan Alkemin,
Studi Club atau ASC, yang kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Di sini, Soekarno kemudian mulai mengamalkan ajaran Marxisme. Tujuan dari pembentukan Partai Nasional Indonesia adalah agar bangsa Indonesia bisa merdeka dan terlepas dari jajahan Belanda. Dari keberanian Soekarno ini, kemudian pemerintah kolonial Belanda menangkapnya di Yogyakarta dan memasukkannya ke penjara Bencuy di Bandung. Kemudian tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dalam penjara ini, kebutuhan hidupnya semua berasal dari istrinya yang setia menemaninya, yaitu Ibu Inggit Ganarsi yang menikah dengan Soekarno pada tahun 1923, yang sebelumnya Soekarno telah menceraikan Ibu Siti Utari secara baik-baik pada saat masih di Bandung. Inggit yang juga dibantu oleh kakak Soekarno bernama Sukarmini sering membawakan makanan kepada Soekarno di penjara Sukamiskin. Hal itulah yang kemudian membuat pengawasan di penjara Sukamiskin makin diperketat. Menurut biografi Presiden Soekarno dari beberapa sumber, ia dikenal Belanda sebagai seorang tahanan yang mampu menghasut orang lain agar berpikir untuk merdeka, sehingga ia kemudian dianggap cukup berbahaya. Beliau kemudian diisolasi dengan tahanan elit, tujuannya agar tidak bisa mendapatkan informasi yang berasal dari luar penjara. Tahanan elit ini sebagian besar merupakan warga Belanda yang mempunyai kasus seperti penggelapan, korupsi, dan juga penyelewengan. Inilah yang menjadi tujuan Belanda agar topik pembicaraan mengenai bagaimana caranya untuk memerdekakan Indonesia tidak sesuai dengan rata-rata tahanan elit yang bersama Soekarno adalah orang Belanda. Topik yang biasa ia dengar sama sekali tidak penting seperti soal makanan dalam penjara dan juga cuaca. Selama berbulan-bulan di Sukamiskin mengakibatkan Soekarno putus komunikasi dengan teman-teman seperjuangannya. Namun itu bukanlah hal yang sulit baginya untuk mendapatkan informasi dari luar. Akhirnya Soekarno menemukan ide di mana ia menggunakan telur sebagai media untuk berkomunikasi dengan istrinya. Jika teman Soekarno mengalami musibah atau mendapat kabar buruk, maka telur yang dibawa oleh istrinya adalah telur asin. Itu pun beliau hanya dapat menduga-duga sebab ia tidak tahu seperti pasti apa yang terjadi di luar sana. Untuk berbicara dengan Inggit, Soekarno diawasi secara ketat dan juga barang bawaan yang dibawa oleh Inggit dari luar penjara selalu diperiksa secara teliti. Kemudian, Bapak Soekarno dan Ibu Inggit akhirnya menemukan cara yang dianggapnya paling mudah dalam berkomunikasi agar tidak diketahui oleh Belanda, yakni dengan media yang sama sebelumnya, yaitu telur, di mana cara yang digunakan sedikit berbeda, yaitu dengan menusukkan jarum ke telur. Jika tusukan sebanyak 2 kali pada telur, artinya seorang teman Soekarno tertangkap. Namun, jika terdapat 3 tusukan telur, berarti aktivis kemerdekaan yang ditangkap cukup besar. Selama berada di penjara, orang tuanya tidak pernah sekalipun mengunjungi Soekarno. Alasannya adalah orang tua Soekarno tidak sanggup melihat Soekarno di penjara. Dalam penjara ia terlihat kurus dan hitam. Karena itulah yang menurut Ibu Wardoyo sehingga orang tua Soekarno tidak mau menjenguk Soekarno. Sejarah Soekarno dan pembelaan Indonesia menggugat. Dalam sejarah Presiden Soekarno diketahui bahwa kasusnya disidangkan oleh Belanda melalui pengadilan Landrat di Bandung. Ketika sudah 8 bulan berlalu, yaitu pada tanggal 18 Desember 1930, Soekarno dalam pembelaannya membuat judul bernama Indonesia Menggugat, di mana hal tersebut sangat terkenal, dan ia mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari pembelaannya itu kemudian membuat Belanda semakin marah sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli tahun 1930. Setelah keluar dari penjara bulan Desember 1931, Soekarno kemudian bergabung dengan Partindo tahun 1932 karena ia sudah tidak memiliki partai lagi, dan ia kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo. Namun ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores. Dalam biografi Soekarno diketahui bahwa tahun 1938 ia kemudian dibuang ke Bengkulu. Di sini Soekarno bertemu dengan Muhammad Hatta yang akan menjadi teman seperjuangannya, yang kemudian keduanya akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Bengkulu, Bapak Soekarno kemudian berkenalan dengan Ibu Fatmawati yang kelak menjadi istri Bapak Soekarno dan Ibu Negara pertama.
Ibu Fatmawati merupakan putri dari Hasanuddin yang mengajak Soekarno untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tahun 1942, kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir setelah Jepang masuk menyerbu Indonesia. Sejarah Bapak Soekarno dengan Jepang. Dalam biografi Soekarno diketahui bahwa Jepang berjanji memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang bahkan menunjuk Bapak Soekarno untuk memimpin 3 persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Karena itu, Bapak Soekarno bahkan sempat terbang ke Jepang untuk bertemu dengan Kaisar Hirohito. Bapak Soekarno terus-menerus melakukan pendekatan dan kerjasama dengan Jepang dengan tujuan agar Indonesia segera diberi kemerdekaan. Segala persiapan untuk kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Bapak Soekarno seperti merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Ia juga sempat ikut dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Bapak Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sebelum mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Bapak Soekarno bersama Muhammad Hatta bersama pemimpin Indonesia yang lainnya terbang ke Dalat, Vietnam. Di sana mereka menemui pimpinan tertinggi Kekaisaran Jepang di Asia, yaitu Marsekal Terauchi. Menjelang proklamasi kemerdekaan, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Berikut adalah peristiwa Rengas Dengklok. Penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena pada awalnya golongan tua menghendaki agar kemerdekaan Indonesia dipersiapkan secara matang dan golongan muda menghendaki agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Hal inilah yang kemudian membuat golongan muda melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Keduanya kemudian dibawa ke daerah Rengas Dengklok dengan tujuan agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Peristiwa penculikan ini kemudian dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Mengetahui Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok membuat Ahmad Subarjo kemudian menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir yang dikenal seorang berseberangan dengan pendapat dengan Soekarno marah dengan mendengar para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta dan menyuruh mereka membawanya kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta beserta pemimpin lainnya bertemu dengan Laksamana Maeda di rumahnya di Jalan Imam Bonjol. Laksamana Maeda kemudian menjamin keselamatan Soekarno dan para pemimpin lain dan mempersilahkan Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Bersama dengan Ahmad Subarjo, mereka bertiga merumuskan teks proklamasi kemerdekaan yang kemudian diketik ulang oleh Bapak Sayuti Melik. Lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta mengproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana pada tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, di mana Pancasila kemudian dibentuk oleh Soekarno sebagai dasar dari negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan inilah yang kemudian membawa Insinyur Soekarno bersama dengan Bapak Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Di luar sosoknya sebagai Bapak bangsa Indonesia, tidak banyak yang tahu jika Soekarno pernah menikah sebanyak 9 kali. Karisma yang luar biasa dimiliki oleh Soekarno melalui penuturan orang-orang yang dekat dengannya. Itulah mengapa wanita-wanita cantik dapat dengan mudah terpikat dengannya dan dijadikan istrinya. Indonesia dalam pemerintahan Bapak Presiden Soekarno. Selama pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sebagai negara baru ketika itu bertahan dari berbagai permasalahan yang kerap menggoyahkan stabilitas negara Indonesia. Pertama kali dengan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda yang kembali menjajah Indonesia setelah Jepang menyerah. Kemudian muncul pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso, kawan-kawan lama dari Bapak Soekarno, dan Amir Syafruddin, pemberontakan Permesta. Pemberontakan Republik Maluku, pemberontakan APRA oleh Wesdaling, dan pemberontakan Darul Islam atau DITII oleh Kartosuwiryo yang merupakan kawannya sendiri ketika
Bapak Soekarno masih muda. Meskipun banyak dilanda masalah, pada awal-awalnya negara, di bawah pemerintahan Soekarno, Indonesia mulai terkenal di mata internasional. Banyak pemimpin dunia seperti John F. Kennedy yang merupakan Presiden Amerika ketika itu, dan Fidel Castro yaitu Presiden Kuba, dan pemimpin negara lain menaruh hormat pada Presiden Soekarno. Indonesia ketika itu dikenal sebagai negara non-blok dan sempat berhubungan erat dengan Rusia dan ditandatangani dengan pembelian senjata untuk pertahanan secara besar-besaran dari Rusia dan juga untuk melawan Belanda ketika sedang melakukan upaya pembebasan Irian Barat. Selain itu, Indonesia melalui Presiden Soekarno membentuk poros Jakarta, Beijing, Moskow yang membuat konfrontasi dengan blok barat semakin tinggi. Hal ini juga membuat Indonesia semakin berhaluan kiri, ditandai dengan semakin berkembangnya komunis ketika itu, di mana muncul istilah Nasakom yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Indonesia bahkan sempat berganti sistem pemerintahan dari sistem parlementer menjadi presidensil dari tahun 1945 hingga 1960. Pada tahun 1960, pergolakan politik yang amat hebat terjadi di Indonesia. Penyebab utamanya adalah adanya pemberontakan besar oleh Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Di mana dari peristiwa ini kemudian membuat akhir cerita dari pemerintahan Presiden Soekarno dan juga Orde Lama berakhir. Hal ini ditandai dengan adanya Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret di tahun 1966 yang terkenal dan masih menjadi kontroversi sejarah sebab naskah aslinya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Supersemar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dan berisi himbauan dari Presiden Soekarno ke Soeharto agar bisa mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang ketika itu sedang kacau, dan juga berisi mandat pemindahan Soekarno ke Soeharto yang kelak menjadikan Soeharto menjadi presiden yang baru bagi bangsa Indonesia. Akhir jabatan Soekarno sebagai presiden. Diketahui dalam biografi Soekarno, setelah jabatannya sebagai presiden berakhir, ditandai dengan diangkatnya Soeharto sebagai presiden. Insinyur Soekarno kemudian banyak menghabiskan waktunya di Istana Bogor. Lama-kelamaan kesehatannya terus menurun, sehingga ia mendapat perawatan oleh tim dokter kepresidenan, hingga tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970, Bapak Presiden Soekarno atau Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kepergian sang proklamator sekaligus Bapak bangsa Indonesia ke pangkuan yang maha kuasa menyisakan luka yang dalam bagi rakyat Indonesia pada waktu itu. Jenazah dari Bapak Soekarno kemudian dibawa ke Wisma Yaso, Jakarta. Setelah itu jenazahnya kemudian dibawa ke Blitar, Jawa Timur untuk dikebumikan dekat dengan makam ibunya, Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Gelar pahlawan proklamasi diberikan oleh pemerintah karena jasa-jasanya kepada bangsa Indonesia. Kisah perjuangan Bung Karno kemudian diangkat dalam layar lebar yang berjudul Soekarno Indonesia Merdeka. Oke, demikianlah sejarah singkat dari biografi Bapak Soekarno. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.